barangnya. Itu bagaimana Bu pada saat itu sikap dari KPAI? Apakah Sebenarnya mengapa kita memberikan penghargaan itu lebih karena keberanian dari seorang ibu ya untuk mengungkapkan kasus, karena selama ini kan kasus sodomi maupun kasus kekerasan seksual ya di Indonesia ini kan tidak ada yang berani untuk melakukan, karena pertama itu adalah aib, yang kedua adalah ketidakpercayaan kepada aparat penegak hukum. Nah, dikarenakan keberanian dari seorang ibu Kikit atau Ibu Teresia inilah akhirnya membuka mata semua orang tua yang lain yang berani untuk melakukan melaporkan, mengadukan kepada yang berwajib. Terbukti dengan di Remong, terbukti dengan di Cirebon, di Tasikmalaya dan seluruh Indonesia. Jadi kita beri penghargaan itu adalah bahwa kerjasama atau peran serta masyarakat itu kita hargai. artinya dari perspektif hukum apakah itu tidak salah Bu? Karena belum ada pengadilan sudah menentukan orang bersalah atau tidak. Kalau dari kita melihatnya bukan dari jadi gitu, bukan dari lihat perspektif hukumnya, tapi kan di sini untuk mengungkapkan walaupun memang benar atau salah, ya kan, ini masih dalam proses. Tapi pernahkah kita berkaca dengan kasus-kasus yang di Bali bahwa ada oknum-oknum yang bisa dibeli, ya kan? Buktinya di Bali ada beberapa kasus pedofilia. 10 dari kasus, 3 kasus itu bebas, ya kan, ternyata terbukti Komisi Yudisial mengatakan di situ ada permainan oknum hakim, ya kan. Nah, disinilah yang kita harus kawal pada proses pengadilan ini. Kalau dari perspektif hukum bisa saja, hukum itu kan tergantung dari kacamata mana kita mau melihat itu. Begitu. Jadi kalau saya cuma hanya ingin menyampaikan kepada seluruh warga negara Indonesia, kalian punya hati nurani. Apabila anak kalian diperlakukan seperti itu, apakah kalian sanggup? Gitu. Jadi apakah seorang orang tua mau untuk mempublikasikan sesuatu kebohongan kalau tidak memang itu terjadi? Saya hanya ingin cubitlah diri kalian sebelum kalian mencubit orang lain. Jadi anak yang mendapatkan kekerasan seksual ini bukan sesuatu yang mudah. Diperlukan perjuangan karena lahir batin mereka akan mendapatkan sebuah resiko dan konsekuensi. Seperti korban-korban JIS ini, 2 korban ini itu terlunta-lunta, padahal mereka hidup di Indonesia, tapi mereka harus pergi berpindah-pindah tempat. Seperti itu. Jadi coba balikan seandainya ini terjadi oleh kalian. Jadi kalian menyelamatkan anak bangsa berarti menyelamatkan bangsa ini. Menyelamatkan bangsa Indonesia berarti menyelamatkan dunia. Begitu. Seandainya dalam kasus ini para terdakwa di Vonis bebas? ya, Iya, berarti kegagalan penegakan hukum kita dan matinya penegakan hukum di Indonesia. Jadi lebih baik kita reinvest saja semuanya. Tapi pasti kami dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia tetap akan selalu berjuang dan mungkin kami akan lapor ke Mahkamah Internasional, karena Mahkamah Internasional yang independen itu akan bisa membuktikannya kembali. Jadi kami akan tetap banding dan kami akan tetap akan melakukan di tingkat internasional. artinya sampai saat ini KPAI sudah menilai bahwa pelaku ini sudah bersalah ya. Kami tidak menilai, tapi kami hanya melihat berdasarkan dari proses pengadilan, dari proses yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Saya melihat bahwa proses dari apa yang sudah dilakukan oleh pihak polisi ini adalah sesuai prosedural, dengan terbukti ada rekonstruksi, dengan terbukti ada yang namanya gelar perkara, dan gelar perkara itu sudah dilakukan sudah lebih dari 3 kali. Di situ ada wasit dan ada semuanya, sehingga saya katakan bahwa posisi sudah prosedur. Namun pada saat proses itu ada terjadi mungkin miss yang dilakukan oleh oknum penyidik, mungkin bisa saja. Misalnya sekarang kan masih yang namanya polisi kita kan masih belum masih primitif lah tanda kutip gitu kan, jadi masih meminta keterangan dengan kekerasan dan sebagainya. Tapi itu kan hanyalah oknum. Tapi saya pastikan bahwa
sepengetahuan saya setiap proses itu sesuai dengan prosedur. Contoh adalah rekonstruksi, contoh adalah reka ulang. Itu Bu, kembali ke soal penghargaan tadi. Bukan Bu Pipit yang pertama kali pernah melapor masalah kekerasan seksual pada anak. Karena sebelumnya banyak kasus yang juga sudah dilaporkan. Kenapa baru Bu Pipit yang diberikan penghargaan? Indikatornya cuma begini. Yang melaporkan sampai ke KPI itu belum pernah untuk melaporkan bahwa ada kasus kekerasan pedofilia, sodomi, baru ke Bu Pipit. Itu makanya kita berikan penghargaan. Kalau selama ini kita sampai dorong untuk supaya anak yang diperkosa saja, ayo kami yang mendorong. Jadi sebegitu susahnya kita meminta kepada masyarakat itu apabila anaknya baik itu pencabulan, diperkosa ataupun sodomi itu mau melaporkan secara resmi ke kepolisian. Jadi untuk apa diadukan kepada pihak kepolisian agar supaya segera diberikan rehabilitasi ini, agar supaya kita selamatkan anak itu dan menyelamatkan anak yang lain. Karena apa? Potensi terbesar 70% apabila tidak direhabilitasi, anak ini juga akan menjadi monster. Anaknya mas-mas berdua, oke, anak hebat, anak cerdas, tapi belum tentu pada saat ratusan ribuan monster sudah mengelilingi anak kita atau anak-anak mas, apakah pertahanan itu bisa tetap ada? Terima kasih ya. Makasih juga ya. Dari mana? Dari kita satu.